Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda, kemudian teks narasi sejarah, dan kebudayaan nasional. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran kali ini. Selamat menyimak. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas beserta dengan ciri-cirinya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa baik benda padat, cair, dan gas dapat mengalami perubahan wujud. Nah, beberapa peristiwa perubahan wujud benda, yang pertama itu ada perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, atau yang disebut dengan mencair atau melebur. Contohnya itu ada es. Nah, pernahkah kamu minum es? Nah, pernah nggak kalian memperhatikan baik-baik kenapa es lama-kelamaan berubah menjadi air? Es berubah menjadi air karena suhu di sekitarnya lebih panas dari suhu es. Nah, peristiwa tersebut dinamakan mencair atau melebur. Perubahan wujud yang kedua itu ada membeku ya. Jadi membeku itu adalah perubahan wujud benda dari air atau benda cair menjadi es atau benda padat. Nah, es itu adalah wujud air dalam bentuk padat. Air dapat membeku jika mengalami perubahan suhu yang sangat dingin. Perubahan wujud yang ketiga itu adalah menguap, atau peristiwa perubahan wujud air menjadi gas atau uap air. Contohnya itu, pernahkah kalian merebus air di dalam ketel? Jika pernah, coba kalian perhatikan bagaimana jika air dalam cerek tersebut dipanaskan terus-menerus. Air di dalam cerek atau ketel lama-kelamaan akan habis. Nah, yang dipertanyakan adalah kemanakah uap air yang keluar dari mulut cerek atau ketel tersebut? Jadi, uap air yang keluar dari mulut cerek akan berada di udara. Hanya saja mata kita tidak mampu melihat uap air tersebut. Nah, peristiwa itu menunjukkan bahwa air mengalami perubahan wujud yang dinamakan dengan menguap. Perubahan wujud yang keempat itu adalah mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Benda gas akan mengembun jika mengalami pendinginan. Contohnya, cobalah kalian masukkan air dingin ke dalam gelas. Kemudian, kalian tutup dengan penutup gelas. Nah, setelah beberapa saat, bukalah penutup gelas tersebut. Kemudian kalian amati apa yang terjadi. Setelah kalian amati, kalian akan melihat butiran air di sekitar gelas. Nah, butiran tersebut berasal dari uap air. Nah, butiran air yang ada di sekitar gelas itu menandakan bahwa telah terjadi proses pengembunan. Perubahan yang selanjutnya itu yang kelima ada menyublim. Jadi menyublim itu adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya itu adalah kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Kalau kalian perhatikan bentuk awalnya, lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Udara di dalam lemari menjadi harum. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Kemudian dari mana kita tahu bahwa kapur barus berubah menjadi gas? Ingatlah kembali sifat gas, bahwa gas memiliki sifat menempati ruang. Jika kamu dapat mencium bau kapur barus, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kapur barus telah berubah menjadi gas. Perubahan wujud yang keenam yaitu menghablur.
Menghablur atau mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya itu ada pada pembuatan es kering. Jadi pada pembuatan es kering itu, karbon dioksida dimasukkan ke dalam ruangan bertekanan tinggi sehingga menjadi padat. Untuk tugas IPA, silakan kalian buka buku tematik halaman 51. Di sana yang bagian A ada tuliskan arti kosakata berikut ini. Kosakatanya ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan menghablur. Silahkan kalian cari artinya, kemudian tuliskan di dalam tabel. Kemudian untuk yang B, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Tuliskan nama perubahan wujud pada masing-masing panah. Di sana itu ada perubahan wujud gas, padat, dan cair ya. Kalian perhatikan tanda panahnya. Contohnya itu misalkan dari gas menjadi cair, apa namanya? Apakah mencair atau membeku? Apabila sudah kalian temukan jawabannya, silakan kalian tulis di dalam tanda panah tersebut. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke WA ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bahasa Indonesia, yaitu teks narasi sejarah yang berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Pada masa penjajahan, para perempuan Indonesia membuat suatu wadah untuk mewakili suara-suara kepentingan kaum perempuan dalam berjuang menentang kolonialisme dan juga untuk mengubah keadaan seluruh kaum perempuan di Indonesia. Kemudian para perempuan Indonesia mengadakan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan sebanyak 4 kali. Untuk Kongres Perempuan Indonesia yang pertama diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kemudian diikuti oleh beberapa wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Nah, pada Kongres Perempuan Indonesia yang pertama berhasil membentuk PPI atau Perserikatan Perempuan Indonesia. Kemudian berhasil juga merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara wanita. Kongres Perempuan Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta, dipimpin oleh Sri Mangun Sarkoro. Di sana berhasil membentuk badan perserikatan dengan nama Kongres Perempuan Indonesia. Disepakati juga untuk mengadakan Kongres Perempuan 3 tahun sekali. Selain itu, dilakukan pencanangan tentang kewajiban semua wanita menjadi ibu bangsa, yang artinya berusaha menumbuhkan generasi baru yang sadar akan kebangsaannya. Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1938 di Bandung. Di sana membahas tentang persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki didasarkan pada kodrat dan kewajibannya masing-masing. Kemudian menyetujui RUU Perkawinan Modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah. Kemudian di sana juga menetapkan tanggal lahir PPI tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kongres Perempuan Indonesia keempat dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1941 di Semarang. Di sana menganjurkan kepada anggota-anggota Dewan Rakyat supaya mengusulkan bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran sekolah menengah atas. Kemudian mendesak kepada fraksi nasional dalam Dewan Rakyat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar hak memilih anggota Dewan Kota dari golongan Indonesia juga diberikan kepada kaum wanita.
Untuk tugas bahasa Indonesia, silakan kalian buka buku tematik halaman 53. Di sana terdapat teks narasi sejarah Kongres Perempuan Indonesia. Silahkan kalian membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan jawabannya juga. Jangan lupa untuk difoto dan dikirim ke WA ya. Selanjutnya kita belajar PPKN ya, yaitu tentang budaya nasional. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang lagu daerah dan lagu-lagu wajib nasional, perlu kalian ketahui bahwa baik lagu daerah maupun lagu-lagu wajib nasional itu termasuk ke dalam budaya nasional yang harus kita lestarikan, terutama oleh generasi muda. Nah, sebenarnya apa sih budaya nasional itu? Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan dan memiliki kekhasan bangsa Indonesia. Budaya nasional juga dapat dijadikan sebagai penunjuk jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional dapat berupa sumbangan dari kebudayaan lokal. Jadi, sumbangan beberapa kebudayaan lokal yang tergabung menjadi satu ciri khas yang kemudian menjadi kebudayaan nasional. Salah satu contoh budaya nasional itu adalah batik. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi budaya nasional. Kebudayaan nasional yang terus dijaga dengan baik akan memberikan dampak baik bagi suatu bangsa, seperti menguatnya jati diri dan ideologi bangsa. Nah, beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebudayaan nasional adalah yang pertama, mengajarkan budaya daerah dan budaya nasional kepada generasi muda melalui pengajaran secara formal dan non-formal. Yang kedua, ada mengembangkan budaya daerah dan budaya nasional melalui acara-acara kebudayaan, serta mempelajari situs-situs sejarah dan budaya sehingga dapat mengenal kebudayaan daerah lebih dalam. Untuk tugas PPKN, silahkan kalian buka buku tematik halaman 56. Di sana ada bagian A, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di sana ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian untuk bagian yang B, di sana ada beberapa pernyataan tentang sikap terhadap keragaman sosial budaya. Kalian tinggal isi tabelnya aja dengan setuju atau tidak setuju. Jangan lupa untuk difoto dan dikirim ke WA. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.